Halo, apa kabar? Terima kasih ya yang tetap bergabung di video kita kali ini bersama saya Masih Raja Guguk untuk pembelajaran matematika lebih sederhana dan simpel ya. Pertidaksamaan rasional linear kuadrat yang bagian kedua ya. Di layar sudah saya hadirkan contohnya untuk bagian keduanya. Kenapa bagian kedua? Yang di sebelah kanan, ruas di sebelah kanan itu tidak sama dengan 0. Nah, jadi caranya sama saja dengan pertidaksamaan seperti biasa. Yang ruas kanan ini, yang satu kita pindahkan dia ke sebelah kiri. Jadi x kuadrat tambah x kurang 1 per x tambah 3. Ini kan 1. Satunya pindah, jadi kurang 1. Kurang dari atau sama dengan 0, 1. 1 ini kan sama itu dengan x tambah 3 per x tambah 3. Jadi kita buat x kuadrat tambah x kurang 1 kurang 1 kali ya x tambah 3 per x tambah 3 kurang dari sama dengan 0. Nah, jadi di sini sebenarnya ada 1. Jadi kalau dalam matematika 1 itu kalau seperti ini kali nggak usah dituliskan ya. Paham ya? Oke, kita kembali olah ya. X kuadrat tambah x kurang 1 kalikan ini negatif kali x. Negatif x, ini negatif kali positif, negatif 3 per x tambah 3 kurang dari sama dengan 0. Nah, x kuadrat x dengan x cos 0 ya, nah, mati ya. Negatif 1 kurang 3 adalah negatif 4 per x tambah 3 kurang dari sama dengan 0. Udah, ini sudah pertidaksamaan linear kuadrat. Nah, kita ambil yang pertama, pembilang x kuadrat kurang 4 sama dengan 0. Ini kita cari faktornya. Jadi x kuadrat ini bisa kita buat negatif 2 pangkat 2 sama dengan 0 ya. Ini artinya x tambah 2 x kurang 2 sama dengan 0. Jadi ada sebuah rumus ya. Kalau misalnya a kuadrat kurang b kuadrat sama dengan ini b kuadrat sama dengan a kuadrat ini sama dengan a ini dalam kurung a tambah b a kurang b. Jadi pola rumus yang ini kita gantikan ke yang kita cari, x kuadrat kurang 2 pangkat 2, 4 itu kan 2 pangkat 2. Jadi kita ambil satu per satu ya. X tambah 2 sama dengan 0, artinya x ini negatif 2 ya. Kemudian x kurang 2 sama dengan 0, artinya ini x sama dengan 2. Itu dia pembilang. Kita buat penyebut. Tulisannya agak bagus ya. X tambah 3 sama dengan 0. Artinya ini x sama dengan 0 dikurang nanti adalah negatif 3. Artinya karena ini penyebut, x-nya tidak sama dengan negatif 3. Diingat ya. Oke, dari negatif 2, 2 negatif 3, kita bisa buat bahwa ini adalah nilai terkecil. Yang ini adalah nilai tengah. Nah, yang ini adalah nilai terbesar. Oke, kita gambar pada garis bilangannya. Oke, ini yang kedua ya, penyelesaian. Kita gambar, kita tempatkan titiknya. Kita ambil dari yang terbesar. Terbesar duluan adalah 2.
2. Nah, 2 ini merupakan pembilang, ada tanda sama dengannya, ada tanda sama dengan, berarti bulatan penuh. Kemudian nilai terkecil negatif 3 ini, berarti ini negatif 3 tidak ada tanda sama dengannya. Karena apa? Dia merupakan penyebut. Yang kedua nilai tengahnya negatif 3, berarti sini negatif 2. Negatif 2 merupakan pembilang yang ada tanda sama dengannya. Ya. Untuk mengambil uji coba bebas. Kalau di sini negatif 3, negatif 2, di sini 2. Di sini 2 berarti 1, 0, negatif 1. Kita ambil contohnya di sini adalah 1. Kita buat uji coba. X sama dengan 1. Gantikan ke persamaan ini. X kuadrat kurang 4 per X tambah 3. Nah, maka 1 kuadrat kurang 4 per 1 tambah 3. 1 kuadrat itu 1. 1 kurang 4 itu adalah negatif 3. 1 tambah 3 adalah 4. Nilainya adalah negatif 3 per 4. Nilainya adalah negatif. Nilainya adalah negatif. Jadi kita tempatkanlah negatif itu pada yang kita uji coba. Ini negatif, sini negatif, ini negatif. Baru ini pembatasnya 2, berarti sini positif, positif. Ini positif, ini positif, ini positif. Ini sorry. Nah, ini negatif, negatif, negatif. Ya. Oke. Tanda ketidaksamaannya, tanda ketidaksamaan adalah kurang dari sama dengan. Maka himpunan penyelesaiannya ada pada tanda negatif. Yang mana tanda negatif? Yang ini. Kita arsir dia. Oke, mana satu lagi? Nih. Baik. Maka himpunan penyelesaiannya adalah X di mana ini. Berarti ini kurang ya. X kurang dari negatif 3 atau X ada tanda sama dengannya, berarti lebih dari negatif 2 dan kurang dari sama dengan 2. Kalau dalam interval ini negatif tak terhingga dengan negatif 3 atau ini tanda kurung kurawal negatif 2,2. Inilah himpunan penyelesaiannya. Ya, itu yang bagian pertama. Bagian kedua sama juga. Oke, pindahkan 2 ini ke sebelah kiri. X kuadrat kurang 3X kurang 2 kurang 2 kali penyebutnya X kurang 1 per X kurang 1 lebih dari sama dengan 0. Oke, kita sederhanakan. X kuadrat kurang 3X kurang 2 kurang 2X kalikan negatif 2 kali negatif 1 adalah tambah 2 per X kurang 1 lebih dari sama dengan 0. Nah, X kuadrat ini negatif 3X dengan 2X, negatif 3 negatif 2 berarti kurang 5X. Negatif 2 tambah 2 adalah 0, berarti X kurang 1 lebih dari sama dengan 0. Ini sudah persamaan kuadrat, ini persamaan kuadrat ya, sudah persamaan linear juga. Kita ambil yang pertama adalah pembilang. X kuadrat kurang 5X sama dengan 0. Kita ambil faktornya. Ini sama dengan X kali X kurang 5 sama dengan 0. X kali X, X kuadrat. X kali negatif 5 adalah negatif 5X. Sama ya. Maka X sama dengan 0. Ya. Yang kedua, X kurang 5 sama dengan 0. Artinya X sama dengan 0 tambah 5 adalah 5. Kemudian kita ambil penyebut.
X kurang 1 sama dengan 0. Artinya ini X sama dengan 0 tambah 1 adalah 1. Kita lihat 510. Berarti ini adalah nilai terbesar. Ini adalah yang ini berarti 0, 1. Berarti ini adalah nilai terkecil. Yang ini adalah nilai tengah. Oke, setelah di sini yang ini bagian kedua. Bagian kedua kita gambar pada garis bilangan. Sini gambar bilangan. Tempatkan mana nilai terbesar adalah 5. 5 itu adalah pembilang, berarti ada tanda sama dengannya, berarti bulatan penuh. Kemudian nilai terkecil 0. Ini juga bulatan penuh. Yang satu nilai tengah. Ini bulatan kosong karena penyebut. Oke, kita uji coba bebas. Ini kita ambil misalnya di sini adalah 2. Nah, kita uji coba X sama dengan 2. Ya, kita buat kebersamaan. X kuadrat ini sama dengan 2. Berarti X kuadrat kurang 5X per X kurang 1 sama dengan, gantikan X-nya 2. 2 pangkat 2 kurang 5 kali 2 per 2 kurang 1 sama dengan 2 pangkat 2 4 kurang 10 5 kali 2 per 1 sama dengan negatif 4 dikurang 10 adalah negatif 6 bersatu adalah negatif 6 ya. Berarti tandanya ini adalah bernilai negatif. Kita tempatkanlah negatif pada yang uji coba. Ini negatif, ini positif. Oke, kemudian ini positif, ini negatif. Oke, kita lihat tanda ketidaksamaan. Tanda ketidaksamaan adalah lebih dari sama dengan, maka HP himpunan penyelesaian pada tanda positif. Yang mana ini? Oke, gampang sebenarnya kalau sudah kita tahu cara mengambil uji cobanya. Maka himpunan penyelesaiannya adalah X di mana X lebih dari sama dengan 0 karena dia bulatan penuh, kurang dari 1, atau X lebih dari sama dengan 5. Kemudian dalam interval ini 0,1 atau ini tanda kurung kurawal ya, 5 karena ada tanda sama dengan koma tak terhingga. Itu dia penyelesaian. Kita lanjut nomor 3. Oke. 1 per X kurang 1 kurang dari 2 tambah X tambah 2 sama juga, kita pindahkan dia ke sebelah kiri. 1 per X kurang 1 kurang 2 per X tambah 2 kurang dari 0. Jadi ini kan pecahan yang berbeda penyebut, artinya kita samakan penyebutnya. Yang mana kita buat penyebutnya? Penyebutnya adalah X kurang 1 X tambah 2 kurang dari sama dengan 0. Nah, berarti kalau X kurang 1 X tambah 2 itu penyebutnya, dibagi X kurang 1 tinggallah X tambah 2 kan, itu berarti 1 kali X tambah 2 kurang. Nah, X kurang 1 X tambah 2 dibagi X tambah 2 adalah
tinggallah 2 kali X kurang 1. Oke, kita lanjutkan. 1 kali X, X. 1 kali 2, 2. 2 kali X adalah 2X. 2 kali negatif 1 adalah tambah 2. Per X kurang 1. X tambah 2 kurang dari sama dengan 0. Kita selesaikan. X kurang 2X berarti negatif X. 2 tambah 2 adalah tambah 4. Per X tambah 1. X kurang 1 ya. X kurang 1 kali X tambah 2 kurang dari sama dengan 0. Jadi di sini bisa kita tahu bahwa 2X kurang 1 kurang X tambah 2. Nah, karena ini kan bernilai negatif, jadi harus bernilai positif. Maka kedua ruas kali negatif. Kali negatif berarti X kurang 4 per X kurang 1 X tambah 2 dengan catatan bahwa tandanya harus dibalik karena dikali bilangan negatif atau dikali negatif. Oke, kita ambil yang pertama, pembilang X kurang 4 sama dengan 0. Artinya ini X sama dengan 4. Kemudian kita ambil penyebut. Nah, penyebutnya sudah dalam bentuk faktor. X kurang 1 dengan 0. Artinya ini X negatif 1 pindah jadi tambah 1 jadi 1. Kemudian X tambah 2 sama dengan 0. Artinya ini X sama dengan pindah 0 dikurang 2 adalah negatif 2. Ini adalah nilai terbesar. Yang ini adalah nilai tengah. Yang ini adalah nilai terkecil. Nah, jadi perhatikan, ini merupakan penyebut, artinya X tidak sama dengan 1. Ini juga X tidak sama dengan negatif 2. Ya, oke, kita gambar pada garis bilangan. Ini yang kedua penyebut. Penyelesaian. Oke, kita gambar pada garis bilangan, kita tempatkan titiknya. Kita tempatkan di agak lari-lari kurus apanya? Pensilnya. Ini nilai terbesar di sini 4. Nilai terkecilnya negatif 2. Nilai tengahnya adalah negatif 2 berarti 4. Dan di sini 1. Oke. Yang ada tanda sama dengannya, berarti pembilang ini bulatan penuh. Berarti ini bulatan kosong karena merupakan penyebut. Ini juga bulatan kosong karena merupakan penyebut. Ya. Oke, kita uji coba. Menguji cobanya itu bebas X-nya. Kalau kita ambil di sini 1, berarti posisinya 0 di sini ya. Nah, posisinya 0 adalah di sini. Kita ambil X sama dengan 0. Kita gantikan ke persamaan. X kurang 4 per X kurang 1 kali X tambah 2. Di 0 kurang 4 per 0 kurang 1. 0 tambah 2. Nah, sama dengan 0 dikurang 4 adalah negatif 4. Ini negatif 1 tambah 2. Ini positif 2 ya. Negatif 1 kali 2 adalah negatif. Negatif 4 adalah per negatif 2. Negatif bagi negatif adalah positif. Maka hasilnya adalah 2. 4 bagi 2, 2. Berarti hasilnya bernilai positif. Kita tempatkan yang kita uji coba di sini positif. Nah, berarti di sini negatif. Ini juga positif, ini positif, ini positif, ini negatif. Oke. Jadi tanda ketidaksamaan adalah
lebih dari sama dengan, maka HP pada tanda positif. Oke, himpunan penyelesaiannya adalah yang positif, kita arsir yang positif. Himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X lebih dari negatif 2 kurang dari 1 atau X lebih dari sama dengan 4 tutup kurung kurawal dalam interval sama dengan ini negatif 2,1 atau ini tanda kurung kurawal 4, tak terhingga. Itu dia penyelesaiannya. Jadi kesimpulannya, kalau tanda ketidaksamaannya lebih dari, maka himpunan penyelesaiannya pada positif. Kalau tanda ketidaksamaannya kurang dari, maka himpunan penyelesaiannya pada negatif. Oke, baik, itu pembelajaran kita hari ini. Saya berharap bisa dipahami dan dimengerti. Cara kerjanya juga kita buat secara simple dan menarik ya. Terima kasih. Dah.